Tombak Kiai Pleret. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemimpin atau raja di suatu daerah di Jawa Timur. Pemimpin tersebut bernama Tumenggung Wilatikta. Dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan juga disegani oleh rakyatnya. Tumenggung Walitikta memiliki dua anak, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-lakinya bernama Raden Sahid, sedangkan anak perempuannya bernama Rasa Wulan. Kedua bersaudara ini sangat dekat satu sama lain. Tumenggung Walitikta memanggil anak-anaknya. Dia memanggil anaknya guna menyampaikan bahwa umur sang putra sudah cukup dewasa dan dirasa sudah bisa untuk menggantikan ia sebagai Tumenggung di sana. Raden Sahid mendengarkan perkataan sang ayahanda. Dengan seksama, ditemani oleh sang adik. Dia mendengarkan perkataan ayahnya dengan kepala tertunduk sebagai bentuk rasa hormat kepada sang ayah. Tumenggung Walitikta kemudian menyampaikan kepada Raden Sahid untuk segera menikah sebelum resmi mengganti. Ayahnya sebagai Tumenggung. Mendengar perkataan ayahnya tersebut, Raden Sahid hanya duduk termenung tanpa bisa menjawab apa-apa. Dalam dirinya, dia belum memiliki niat untuk menikah. Namun, ia juga tidak berani membantah perintah sang ayah. Raden Sahid menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk menolak, namun dia hanya masih mempertimbangkan wanita mana yang pantas untuk dia nikahi, sehingga dia tidak bisa buru-buru menjawab permintaan sang ayah. Setelah selesai dengan sang putra, giliran anak perempuannya, Rasa Wulan yang diberikan wejangan dari sang ayah bahwa ia harus siap-siap apabila ada lamaran yang datang kepadanya. Rasa Wulan hanya mengangguk dan kemudian pamit meninggalkan sang ayah. Namun, sama seperti kakaknya, Rasa Wulan juga sebenarnya belum siap untuk menikah, tapi dia tidak berani menolak atau membantah perintah ayahnya. Karena tidak ingin dipaksa untuk menikah, Raden Sahid memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya. Kaburnya Raden Sahid tidak diketahui siapapun kecuali Rasa Wulan yang mengetahui kamar kakaknya kosong. Dia merasa heran kenapa kakaknya kabur sendirian. Sebelum penghuni rumah bangun, Rasa Wulan kemudian mengemasi barang-barangnya lalu pergi. Meninggalkan rumah kepergian anak Tumenggung Wilatikta tidak diketahui siapapun hingga malam hari. Mengetahui anaknya pergi dari rumah, Tumenggung Wilatikta kemudian menyuruh semua bawahannya untuk mencari kedua anaknya tersebut. Sayangnya, usaha Tumenggung Wilatikta untuk mencari anaknya tidak membuahkan hasil sama sekali. Raden Sahid sibuk menggembara setelah mengalami berbagai beragam penderitaan yang cukup berat. Ia juga sempat menjadi seorang berandal di hutan dan merampas harta milik. Orang kaya yang kemudian ia bagikan kepada rakyat miskin. Sehingga di kemudian hari ia dikenal sebagai seorang wali yang sangat masyhur, bernama Kanjeng Sunan Kalijaga. Di sisi lain, Rasa Wulan yang berharap bisa bertemu kakaknya ternyata tak juga.
berjumpa. Akhirnya, Rasa Wulan bertapa ngidang di hutan Gelagah Wangi. Di hutan itu ada danau bernama Sendang Beji. Di tepi danau itu ada pohon yang besar dan rindang. Pada salah satu cabang yang menjorok tersebut, ada seseorang yang sedang bertapa. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Orang itu bernama Syekh Maulana Maghribi. Suatu hari, Rasa Wulan hendak mandi di Sendang Beji. Tanpa ia sadari kalau di sana ada keberadaan Syekh Maulana Maghribi. Ia pun segera melepaskan pakaiannya dan mandi di danau. Syekh Maulana Maghribi yang melihat keelokan tubuh Rasa Wulan meneteskan air mani ke danau tanpa sengaja. Tiba-tiba saja, perut Rasa Wulan membesar. Mengetahui ada Syekh Maulana Maghribi berada di pohon pinggir danau, Rasa Wulan pun langsung menghampirinya dan meminta pertanggungjawaban padanya. Syekh Maulana Maghribi mengelak. Bahkan, secara ajaib ia melepaskan kemaluannya dan menyingkapkan sarungnya sembari menunjukkan ke Rasa Wulan kalau ia bukan laki-laki. Tetapi, Rasa Wulan tak percaya begitu saja. Akhirnya, Syekh Maulana Maghribi mau bertanggung jawab menyanggupi untuk merawat bayi yang dikandung Rasa Wulan. Setelah bayi itu lahir, bayi tersebut diberi nama Kidang Telangkas dan dirawat Syekh Maulana Maghribi hingga dewasa. Setelah bayinya lahir, bayi tersebut diberi nama Kidang Telangkas dan dirawat Syekh Maulana Maghribi hingga dewasa. Sementara itu, kemaluan Syekh Maulana Maghribi yang sebelumnya telah dicabut secara ajaib berubah menjadi sebilah mata tombak. Tombak yang dinamai Kanjeng Kiai Pleret itu kemudian dijadikan sebagai sifat kandel, senjata andalan, raja-raja Jawa. Tombak Kiai Pleret diwariskan secara turun-temurun kepada raja-raja yang bertahta, dan merupakan peninggalan Kerajaan Mataram.